yauma, pada hari yajma'ullah, Allah mengumpulkan ar-rusula, para rasul ya di hari kiamat. Fayaqulu madza ujibtum. Lalu Allah berfirman, dia berfirman, madza ujibtum, apa yang dijawab kalian terhadap kalian, apa yang dijawab ya kaum kalian terhadap seruan kalian. Qalu, mereka berkata, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau allamul ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka, para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ingatlah kalian akan hari kiamat, ya, di mana Allah mengumpulkan dan menanyakan para rasul dengan berkata, apa jawaban kaum kalian? Berimankah mereka atau ingkar? Pada hari itu semua umat hadir untuk mendengarkan persaksian rasul-rasulnya. Para rasul pun menjawab, kami tidak mengetahui ahwal mereka setelah kami tinggalkan. Hanya engkaulah yang mengetahui itu semua. Karena hanya engkaulah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan yang tampak. Jadi para rasul tidak mengetahui sikap umat mereka terhadap seruan mereka. Karena kedahsyatan hari kiamat, setelah keadaan tenang, barulah mereka memberikan kesaksian. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, idh qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, putra Maryam, uzkur, ingatlah nikmatku, alaika, atasmu, wa ala walidatika, dan juga atas ibu kamu. Id ayyatuka, ketika aku menguatkanmu biruhil kudus, dengan ruh kudus, ruh yang suci, Jibril ya. Tukallimun nasa, kamu berbicara kepada manusia fil mahdi, ketika dalam buaian masih bayi, wa kahla, dan sudah dewasa. Wa id allamtuka, ya, dan ketika aku mengajarkan kamu Alkitab wal hikmata, menulis dan hikmah memahami syariat. Wa Taurat, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Wa ittakhluqu, dan ketika kamu membuat minatin, dari tanah liat, kahayatil thair, seperti bentuk seekor burung, biizni, dengan izinku, fatangfukhu fiha, lalu kamu tiup padanya, fatakunu tayran, kemudian dia jadi seekor burung, biizni, dengan kehendakku, wa tubri'ul akmaha, kemudian ketika kamu menyembuhkan orang buta sejak lahir, wal abroso, dan orang yang berpenyakit kusta, biizni, dengan kehendakku, wa itukhriju al mauta, dan kamu ketika kamu mengeluarkan setelah menghidupkan al mauta, orang yang mati dari kuburannya, biidni, dengan kehendakku. Wa id kafaftu, dan ketika aku menghalangi Bani Israel dari rencana mau membunuh dan menyalib angka terhadap kamu, ijji'tahum, ketika kamu datang pada mereka bil bayinat, dengan mukjizat, faqala, lalu berkata alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, minhum, di antara mereka, in hadza, ini tidak lain, ini mukjizat Isa ini, illa sihrun, kecuali sihir mubin yang nyata. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril.
engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kamu menulis juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau tiup, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan orang-orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburnya dan menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir itu di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi saat itu Allah memanggil Isa putra Maryam lalu berfirman. Ya, jadi saat itu Allah memanggil Isa putra Maryam kemudian berfirman, ingatlah apa yang aku karuniakan kepadamu dan ibumu di dunia, yaitu ketika aku menguatkanmu dengan wahyu dan aku menjadikanmu dapat berbicara yang membebaskan bundamu dari tuduhan mereka sedang kamu masih dalam buaian. Aku juga memberikan kepadamu kemampuan berbicara melalui wahyuku. Saat kamu dewasa, ingatlah ketika aku mengajarkanmu menulis dan aku menunjukkan ucapan dan perbuatanmu kepada kebenaran. Telah aku ajarkan kepadamu kitab Taurat, Injil. Ingatlah pula ketika aku berikan mukjizat kepadamu, manakala kamu membentuk burung dari tanah dengan seizinku, lalu kamu tiupkan kepadanya sehingga menjadi burung yang sebenarnya karena kekuasaanku. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena kekuasaanku, kata Allah. Ya. Aku berikan mukjizat berupa kemampuan menyembuhkan orang yang buta sejak kanak-kanak, sejak kecil, ya. Menyembuhkan penyakit lepra dengan seizin dan kekuasaanku. Juga mukjizat menghidupkan orang mati dengan seizinku. Ya, ingatlah ketika aku menghalang-halangi orang Yahudi untuk membunuh dan menyalibmu, ketika kamu menunjukkan mukjizat agar mereka beriman, akan tetapi segolongan dari mereka menentangnya. Mereka mengira bahwa mukjizat-mukjizat yang telah kamu tunjukkan tiada lain hanyalah sihir, ya, sihir yang nyata. Wa id auhaitu, dan ketika aku ilhamkan kepada al-hawariyin ilal hawariyin, al-hawariyin para pengikut Isa yang setia, an aminu, untuk berimanlah kalian bi kepadaku, wa bi rasuli, dan kepada rasulku Isa. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, wa syahid, dan saksikanlah bi annana, bahwa sesungguhnya kami muslimun, kami orang yang berserah diri. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kepada kamu kepadaku dan kepada rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, yaitu kami adalah orang muslim. Bi annana muslimun. Idh qala al-hawariyuna, ingatlah ketika al-hawariyun para pengikut Isa yang setia itu, ya Isa, dia mengatakan, ya Isa wa Isa ibna Maryam, putra Maryam, hal yastati' rabbuka, apakah mampu Tuhanmu, ayyunazzila alaina, untuk menurunkan kepada kami ma'idatan, hidangan, minas sama, dari langit. Qalat taqullah, Isa berkata, bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika pengikut Isa yang setia itu berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Qalu nuridu an na'kula minha, mereka berkata, kami ingin an na'kula, memakan minha darinya, wa tatma'inna qulubuna,
dan agar menjadi tentram, bertambah yakin hati-hati kami. Wa na'lamu an qad sadaqtana, dan kami mengetahui bahwa sungguh sadaqtana, kamu berkata benar kepada kami tentang kenabian. Wa nakuna, dan kami menjadi alaiha, atasnya. Ya, kami menjadi atasnya minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ya. Jadi mereka berkata, sesungguhnya kami ingin memakan hidangan itu supaya hati kami tentram dengan keimanan kami kepada kekuasaan Allah melalui pengamatan. Kami mengetahui bahwa kami telah berkata benar dengan mukjizat ini, dan kami sebagai saksi bagi orang-orang yang tidak menyaksikan. Jadi maksudnya itu kaum Hawariyin. Hawariyin itu orang-orang sahabat setia Nabi Isa, meminta diturunkan hidangan dari langit, ya, adalah untuk dua maslahat tadi. Ya. Qala Isa bin Maryam, kemudian Isa berdoa berkata, Isa putra Maryam berdoa berkata, Allahumma ya Allah, Rabbana, Tuhan pencipta kami, anzil, turunkanlah alaina kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan makanan dari langit, takunu lana idan, ya, agar supaya menjadi bagi kami aidan, hari raya atau hari kebahagiaan, aidan li awalina, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, wa akhirina, dan orang-orang yang datang setelah kami, wa ayatan minka, dan tanda-tanda kekuasaan engkau, warzuqna, berilah kami rizki, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kemudian Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang nanti setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Berilah kami rizki, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Wa anta khairur raziqin. Ya, jadi Isa putra Maryam itu mengabulkan permohonan mereka, permohonan sahabat-sahabat tadi, Al-Hawariyin. Kemudian berdoa, Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit kepada kami. Ya. Ya, itu adalah karena permintaan Al-Hawariyin, permintaan sahabat-sahabat Nabi Isa. Ya, teman-temannya Nabi Isa yang fanatik, yang pro, ya. Qala Allah berfirman, inni munazziluha alaikum, aku sungguh, ya, dapat menurunkan makanan kepada kalian. Faman yakfur, namun siapa yang dia kafir, ingkar, ba'du, sesudah penurunan makanan itu, minkum, di antara kalian, fa inni u'adzibu adzaban, maka sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan, la u'adzibuhu ahadan, yang tidak pernah aku menyiksanya kepada seorang pun, minal adamin, dari semesta alam, umat manusia. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa yang kafir di antara kamu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Ya, minal alamin. Ya. Kemudian Allah berfirman, aku akan menurunkan kepadamu hidangan dari langit. Ya, barang siapa di antara kalian yang ingkar terhadap nikmat ini, setelah diturunkan hidangan, maka aku pasti akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia. Karena ingkar setelah menyaksikan bukti
keimanan yang mereka usulkan. Jadi Allah menurunkan hidangan itu dengan mengirimkan para malaikat yang membawa hidangan itu, ya, di mana pada hidangan itu terdapat 7 buah roti dan 7 ekor ikan. Lalu mereka memakannya dengan kenyang. Ketika telah diturunkan hidangan itu, mereka diperintahkan agar tidak berkhianat dan tidak menyimpannya untuk hari esok. Namun sebagian mereka malah berkhianat dan menyimpannya, sehingga mereka dirubah bentuknya menjadi kera dan babi. Ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Amr yang berkata, sesungguhnya manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat ada 3 golongan. Orang munafik, orang yang kafir, di antara mereka yang diberi hidangan dari langit, dan tentara Fir'aun. Ya. Minal alamin. Wa idh qala ya Isa ibn Maryam. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa. Ya Isa ibn Maryam, wa Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu mengatakan kepada manusia ittakhiduni, ya, jadikan aku wa ummiya ilahaini, dan ibuku sebagai 2 Tuhan yang disembah, min dunillah, dari selain Allah. Qala, Isa berkata, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunuli, tidak mungkin bagiku, an aku lama laisa li bihaq, untuk aku mengatakan apa yang bukan bagiku menjadi hak. In kuntu qultuhu, jika aku telah mengatakannya, faqad alimtah, maka sungguh engkau mengetahuinya. Ta'lam ma fi nafsi, engkau maha mengetahui apa yang kusembunyikan, ya, dalam diriku. Wala a'lam, dan tidak aku mengetahui ma fi nafsik, apa yang di dalam zatmu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguh engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wa Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya. Jadi wahai Nabi Isa, apa yang akan terjadi pada hari kiamat ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan, dengan mengabaikan keesaanku? Isa menjawab, engkau maha suci dari segala bentuk sekutu. Tidaklah patut bagiku memohon sesuatu yang tidak berhak aku minta. Jika aku pernah mengatakannya, pasti engkau telah mengetahuinya, sebab engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam diriku dan apa yang nampak dari ucapanku. Aku tidak mengetahui apa yang engkau sembunyikan dariku. Hanya engkaulah yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang gaib. Jadi hal ini merupakan celaan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Maka Nabi Isa alaihissalam menyatakan berlepas diri dari perkataan itu. Demikian juga sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa mengajak mereka menyembah dirinya, padahal beliau sebagaimana nabi-nabi yang lain mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jadi kata-kata yang halus ini menunjukkan tingginya adab, ya, tingginya akhlak Nabi Isa alaihissalam dalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma qultu lahum, aku tidak pernah, ya. Ma qultu, ma tidak pernah, qultu aku mengatakan lahum kepada mereka.
illa ma amartani, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ya. Bihi, dengannya. Ma amartani bihi, ya, amartani bihi, dengannya. Ani abudullah, yaitu kalian sembahlah Allah. Rabbi, Tuhan penciptaku, Tuhanku. Wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidah, dan aku menjadi saksi atas mereka. Ma dumtu fihim, selama aku berada di antara mereka. Falamma tawaffaitani, maka setelah engkau mengangkatku ke langit dalam keadaan hidup. Kunta antar raqib, engkau menjadi, ya, kunta, engkaulah antar raqib, menjadi pengawas, penjaga alaihim, atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu adalah sebagai saksi. Anta ala kulli syai'in syahid, engkau adalah saksi setiap segala sesuatu. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau menyiksa mereka yang ingkar, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau memberi ampunan kepada mereka, ya, orang mukmin, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan bijaksana. Qala Allah berfirman, hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini, ya, hari kiamat, yaumu yanfa'us shadiqin, adalah hari akan mendapatkan manfaat as-shadiqin, orang-orang yang benar, sidquhum, atas kebenaran mereka. Qala Allahu hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun, bagi mereka taman surga, tajri, mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, orang-orang itu kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, ya. Wa radu anhu, dan mereka juga ridha terhadap surganya. Dzalikal fawzul adzim, demikian itu keberuntungan yang sangat besar. Allah berfirman, inilah saat yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Allah berfirman, ini adalah hari ketika keimanan orang-orang beriman menjadi bermanfaat. Mereka disediakan surga yang dialiri sungai-sungai di bawah pepohonan. Dan mereka hidup kekal di dalamnya. Mereka menikmati dengan perkenan Allah, ridho Allah. Mereka pun puas dengan pahala Allah, ridhonya. Itulah kenikmatan keberuntungan yang besar. Jadi menerangkan keadaan hamba-hamba Allah, hamba-hambanya pada hari kiamat. Siapa yang beruntung dan siapa yang rugi, siapa yang bahagia dan siapa yang sengsara. Nah, karena hari itu adalah hari pembalasan. Adapun orang-orang yang berdusta ketika di dunia, maka pengakuan mereka di hari itu tidaklah bermanfaat. Ya, seperti halnya orang-orang kafir yang menyatakan beriman karena melihat langsung azab neraka, keimanan mereka ketika itu tidaklah bermanfaat. Ya, sudah telat, sudah terlambat.
Lillahi mulkus samawati wal ardh. Ya, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa ma fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang di dalamnya. Dialah satu-satunya yang patut disembah. Dia memiliki kekuasaan yang sempurna untuk mewujudkan segala kehendaknya. Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya dengan ketetapan qadar takdirnya, ketetapan syar'inya berupa syariat yang dibuatnya, dan ketetapan jazaknya, adanya pembalasan terhadap amal yang dikerjakan manusia. Oleh karena itu tidak ada yang melemahkannya, bahkan semuanya tunduk kepada kehendak Allah, termasuk diantara kekuasaannya adalah memberikan balasan kepada orang yang benar dan menyiksa kepada orang yang berdusta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Maha Kuasa atas setiap segala sesuatu. Dieling-eling selawase.